Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa 8 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, dan kedelapan Bumi. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 4,05% ke harga 1.655. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Indi terlihat memang gagal melewati 1.700 dan juga kebetulan di 1.700 tuh ada EMA 60 ya, moving average bukan eksponensial yang biasa, simple. Jadi kemana arahnya ya, tetap arahnya akan ke supportnya lagi 1.600 karena harga batubara di hari Jumat ditutup terkoreksi 4,61%. Jadi peluangnya turun dulu ya ke 1.600. Jadi wait and see aja. Kalau secara tren ya memang terlihat dia downtrend ya. Parah nih downtrendnya karena cukup dalam, turun sebulanan. Jadi ya kalau dapat di harga 1.600-an nih bagus lah sampai 1.550. Tinggal cut loss kalau dia jebol 1.500, jebol trend line kebetulan ada supportnya kuat di 1.500. Itu untuk Indi. Jadi bagaimana yang nyangkut dari atas harusnya ya kalau niatnya trading ya pakai cut loss ya. Ini resiko kalau nggak pakai cut loss itu cuman rugi waktu, memang duit nggak hilang tapi kan floating loss tiap hari kelihatan. Jadi seperti itu untuk Indi. Tunggu aja dulu ya, ada 1-2 candle lah maksimal koreksi baru ada pantulan. Semoga seperti itu pergerakannya. Ini juga terlihat dia gagal melewati kan 1.700. Kalau sekali lagi dia bisa breakout itu bagus, dan konfirmasinya lebih bagus lagi 1.800. Kalau sudah di atas itu pelan-pelan dia naik. Tetap ada windows dressing untuk saham-saham batubara walaupun ya sentimennya masih kurang bagus di luar. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang juga terkoreksi dalam 5,15% ke harga 1.655. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro terlihat juga gagal bertahan di atas 1.700 dan turun. Kemana arahnya? 1.600. Dan ya memang batas toleransi itu 1.550 karena itu gap yang belum ditutup sempurna, tapi kemungkinan ya enggak lah, semoga ya, karena itu juga neckline yang harusnya juga dipertahankan. Jadi untuk Adro tetap sama 1-2 candle lagi merah maksimal, tapi kalau di luar skenario lebih dari 2 candle turun ya out lah kalau sampai jebol 1.550. Jadi seperti itu. Ini dia paling bisa retest trend downtrendnya ini dulu ya. Satu candle retest area 1610 sampai 1620 nih, mantul lagi karena ini juga terlihat kan dia lagi konsolidasi tapi dia sudah membentuk higher high nih, dan ini nggak bisa dibilang lower high karena masih ada 2 candle lagi. Lihat kalau sudah ada candle hijau ya bisa dibilang lower high ya karena ada candle pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi 3,7% ke harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kembali retest downtrend channelnya atau pattern flag ya, dan bertahan di atas 600. Tapi dengan kondisi harga batubara yang terkoreksi, ada peluang 1 candle lagi dia turun atau 2 candle tetap ke arah 2.500 sampai 2.550. Kalau ke 2.400 apakah mungkin? Kalau dilihat ya kecil kemungkinan, tapi selalu ada potensi, namanya di market itu apapun bisa terjadi ya. Jadi ya kalau yang masih nyangkut hold aja sementara, lihat potensinya ya. Skenario-nya kalau sampai jebol 2.400 nih udah jual aja, berarti dia lanjut akan downtrend. Jadi seperti itu. Kalau yang belum punya pengen beli PTBA
PTBA coba dulu nyicil, nanti kalau dikasih ke 2500 tambah dengan skenario tetap jebol 2400 cut loss. Dan semoga aja kalau Desember minggu depan dia bisa break 2700 nih, bagus ya, konfirmasi untuk kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk PTBA MACD-nya mulai melandai, sudah golden cross, sayangnya gara-gara hari Jumat kemarin candlenya kurang bagus dan tekanan juga cukup kuat seller dan akhirnya dia turun ya. Jadi ya wait and see dulu juga boleh. Kalau Bapak Ibu yang mau resikonya lebih kecil, takut dibawa turun lebih dalam, tunggu PTBA ini break dari 2700 ya, breakout udah beli aja, cut loss kalau dia candle merah lagi kalau turun. Seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi dalam 5,22% ke harga 20.425. Bit toppernya tipis ya. Ini kemungkinan fake bit juga nih. Lihat jomplang bedanya. Satunya 2000-an, satunya cuma 236. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG kemana arahnya? ITMG masih kemungkinan konsolidasi. Ini ada gap yang belum ditutup sempurna di 20.200. Ya ke situ arahnya, nutup gap dulu. Dan apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan kalau ini pola dead cat bone bisa. Konfirmasinya 19.000. Kalau itu jebol, konfirmasi bola dead cat bone. Jadi kalau dia mau mempertahankannya, harusnya dia cuma retest ini aja, trend line downtrendnya ini nih di area 19.900 ini. Jadi semungkinan satu candle merah, tapi kalau sampai dua toleransi 19.000. Jadi seperti itu. Kalau baru beli di harga sekarang, cut lossnya cukup dalam ya. Aturlah bagaimana strateginya ya, karena setiap orang itu pasti berbeda ya cara penanganan atau cara trading sahamnya. Walaupun yang dilihat kan sama, tapi ada yang bisa profit, ada yang malah nggak bisa. Jadi atur bagaimana strateginya. Tapi kalau saya coba beli di 20.000 sampai ya nawar di bawahnya di 19.800 juga boleh. Jadi biar cut lossnya lebih tipis. Jadi seperti itu ya. MACD-nya padahal sudah bagus, mau golden cross, tapi sayangnya candle hari Jumat juga kurang bagus ya. Dia terkoreksi jadi melandai lagi. Market di atas nol juga terbentuk. Lihat Senin lah. Senin candle merah, Selasa harus rebound kalau mau bagus. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari Jumat juga terkoreksi cukup dalam 4,59% ke harga 21.800. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu kemarin juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR jebol 22.000 dan tutupannya di 21.800. Kemana arahnya? Ada peluang menutup gap di 21.100 ya. Kalau Senin dia candle merah lagi dan jebol 21.500 ya menutup gap hari Selasa. Dan ya lihatlah di tanggal 1 Desember hari Rabu kemana arahnya. Kalau ada tanda-tanda pembalikan arah, siap-siap ikutan masuk. Itu aja. Kalau mau seperti itu juga strateginya boleh ya. Jadi tunggu ada candle pembalikan arah, coba ikutan. Kalaupun ternyata setelah ada candle sinyal pembalikan arah dia kembali merah, udah cut loss juga, berarti emang nggak kuat dia naik. Seperti itu. Untuk UNTR kalau dilihat trennya, tren besarnya ini bisa dibilang masih konsolidasi di range yang cukup lebar, 18.000 support, atau ditarik sini aja 20.000 support, jangan di sini lagi ya, supportnya tarik sini aja. Nah area 20.000 sampai 20.500 ini kan terlihat. Nah dia ini konsolidasi dan resistennya itu 28.000, tapi ini dia terlihat membentuk lower high, lower high, lower high ya. Kalau ditarik garis memang masih uptrend, tapi memang pergerakannya ini cukup bisa dibilang volatil. Maksudnya volatil, naik turunnya ya. Kalau dia koreksinya dalam, kalau dia naik sekali naik bisa langsung tinggi. Jadi seperti itu ya. Jadi kemana arahnya tetap ya, jangan sampai jebol lah 20.000 ini toleransinya untuk UNTR. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,02% ke harga 290. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy, tapi sangat tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat Doit juga didistribusi, tapi yang tampung juga ya oleh si GR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau Doit nih udah di area-area bottom ya,
tinggal nunggu momentum aja. Kalau memang market sektor coal kembali bullish, dia yang paling upsetnya tinggi menurut saya karena dia bottom bahkan dari Juli, dari 4 bulan yang lalu, bahkan hampir 5 bulan dia di bottom, sempat naik gagal, dan ini dia masih konsolidasi. Tapi ini terlihat juga kan koreksi volume kecil, naik turun. Jadi aman menurut saya. Yang penting jangan sampai jebol 290 280 ini. Jadi kalaupun yang mau beli dan kumpulin ya sabar aja. Risk rewardnya juga ini berulang kali saya bilang lebih menarik dari saham batubara lainnya ya. Cuman ya sabar, 5%, target upsetnya aja minim 24%. Jadi risk rewardnya 1/4, bahkan sampai 1/5. Dan apalagi dia confirm breakout double bottomnya ini, kalau terkonfirmasi double bottom 450 target kenaikan untuk DOIT. Tapi tetap harus pakai cut loss. Jebol 290 ini harusnya di cut loss saja karena peluangnya bisa ke 260. Kalau saya nggak akan toleransi jebol 280, saya cut loss itu aja ya. Dia bisa cut loss di 276, 278, sesuaikan. Seperti itu. Untuk DOIT langsung saja ke saham ke-7. Ada Harum yang di hari Jumat kemarin ditutup juga terkoreksi 2,12%, melanjutkan penurunannya ke harga 9.225. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Seminggu kemarin juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum terlihat hampir sama antara akumulasi dan distribusi, tapi terlihat malah AK, CS, RF, CP ini akumulasi. Ya menarik lah untuk Harum. Kalau dilihat teknikalnya terkoreksi mungkin satu candle lagi, maksimal 2 candle, dan dia retest area breakoutnya ini 8.800. Kalau saya lihat dia paling ke 8.800 sampai 8.600an ini aja ya. Jadi wait and see, sabar, tunggu aja Senin. Kalau dikasih turun ke bawah ini bisa buy on weakness, tapi disclaimer on ya. Jadi seperti itu. Kalau trendnya masih akan uptrend dan kemungkinan dia juga retest ini aja ya, rounding bottom. Toleransinya memang ini 8.800. Kalau dilihat ya harusnya di sini kan jangan sampai jebol nih di area ini. Nah, lihat aja pergerakannya hari Senin kemana. Kalau dia candle hijau bagus nih, apakah mampu ya dilihat aja. Jadi seperti itu ya. Kalau mau beli ya nawar aja di area bawah ini 8.800 sampai 8.850. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bumi yang hari Jumat kemarin ditutup ARB ke harga 67. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi gagal bertahan juga, jadi ada peluang dia uji lagi sekitaran 6564. Jadi kalau mau coba beli di 6564 aja, tinggal cut loss kalau dia tutup di 63 seperti itu. Kalau mau ya 63 pas harga ARB ya, belum ya 62 kalau nggak salah harga ARB-nya. Coba dilihat. Ya 62 ya. Kalau dia ARB udah cut loss saja, tapi belinya di 65 atau 64. Kalau dia ke harga ARB, kalau 65 ya 65 3% aja udah cut loss saja, ikut jemur aja, bisa seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.